terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Karena aku yang ku cintai engkau, ku hargai. Walaupun banyak lebih menjalani yang masyhur pernah dikata orang, tetapi kamu dan rumahku, di sanalah aku rasa senang. Karena aku yang ku Hari ini kita akan belajar tentang keragaman sosial budaya. Sebelum masuk ke keragaman sosial budaya, kemarin kalian mempelajari tentang apa saja? Interaksi sosial dan potensi ekonomi Indonesia. Sekarang kita bahas tentang keragaman sosial budaya. Di sini Bunia mau tanya, mengapa mata pencarian masyarakat Indonesia itu berbeda-beda? Ada yang tahu? Apa? Iya, letak geografinya berbeda. Yang kedua, Bunia mau tanya sama Lia, kenapa rumah di berbagai daerah Indonesia itu memiliki adat yang berbeda-beda? Iya, letak geografisnya berbeda dan budayanya tentu berbeda. Nah, di sini sebelum mempelajari tentang keragaman, di sini Bunia akan memperlihatkan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami keragaman sosial budaya di masyarakat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya. Sebelum membahas lebih jauh tentang apa itu keragaman, Bunia mau menambahkan video.
keagamaan. Nah, dari video ini yang membahas tentang keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya sendiri yaitu suatu hal yang berhubungan dengan perbedaan atau keanekaragaman yang ada di masyarakat tertentu yang berkaitan dengan sosial budaya. Baik itu sosial budaya dari adat istiadatnya, dari mata pencariannya dan lain-lain. Terus bentuk keragaman budaya sendiri di sini ada cara hidup masyarakat. Cara hidupnya berbeda-beda, cara berpakaian. Misal di daerah pesisir pantai itu cara berpakaiannya lebih ke tipis. Kalau di pegunungan lebih sedang. Terus adat istiadat tadi. Kalau di daerah pesisir itu adat istiadatnya lebih ke sedekah laut atau tadi lomban. Terus kalau di daerah dataran rendah itu lebih ke mata pencarian, adat istiadatnya yaitu sedekah bumi. Pasti beda. Kalau di daerah dataran rendah itu kalau di sedekah bumi pasti ada padi, sayuran dan lain-lain. Beda kalau di dataran, kalau di pesisir pantai. Terus ada jenis mata pencahariannya. Kalau pesisir pantai itu nelayan, kalau di dataran tinggi atau rendah itu lebih ke bertani atau berkebun. Terus upacara keagamaan dan barang-barang yang dihasilkan. Terus di sini contoh dari bentuk keragaman. Yang pertama itu keragaman rumah adat di Indonesia. Di sini yang cuma mencontohkan beberapa rumah adat. Yang pertama ada rumah adat Aceh, rumah Joglo Jawa, rumah Honai Papua, rumah Kebaya Betawi. Nah, di sini ada rumah Honai. Rumah Honai ini atapnya terbuat dari jerami. Kalau ini terbuat dari kayu dan tidak ada jendela. Karena apa? Karena di dataran tinggi di Papua itu ada salah satu suku namanya suku Dani. Itu karena rumahnya tidak ada jendela. Biar apa? Alasannya untuk menjaga kehangatan. Terus yang kedua yaitu ada keragaman pakaian adat Indonesia. Yang pertama di daerah Aceh, ini namanya busana oleh balang. Terus kalau dari Jawa Tengah namanya Jawi Nakep atau Jawi Nakep dan Kebaya. Terus dari adat Bali itu namanya payas. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Terus keragaman adat istiadat. Nah, tadi Bu Nia sudah menampilkan tentang video tentang lomban kupatan atau sedekah laut. Nah, di Jepara sendiri itu setiap 7 hari setelah Lebaran itu ada namanya kupatan, lebih sering kupatan atau sedekah laut atau lomban kupatan. Itu tradisi di mana masyarakat itu yang bermata pencarian nelayan itu melakukan mengungkapkan rasa syukurnya itu dengan cara melarutkan kepala kerbau. Selain itu juga ciri khasnya itu melarutkan kepala kerbau diadakan sehari sebelum acara kepala kerbau itu dilarutkan dalam pada berbentuk miniatur kapal kecil ini. Terus selain itu juga para nelayan itu memiliki perahu tradisional yang hias akan berlomba-lomba menyusuri laut. Nah, nanti masyarakat itu berlomba-lomba untuk mengambil yang ada di kapal kecil ini. Terus yang ketiga itu yang keempat, mata pencarian. Kalau di pesisir pantai tadi, mata pencariannya sebagai nelayan. Kalau dataran rendah atau dataran tinggi itu bertani. Nah, di sini pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya. Yang pertama yaitu faktor geografisnya sendiri yaitu mempengaruhi keragaman sosial budaya. Seperti yang kita ketahui adanya perbedaan kondisi geografis di setiap daerah yang menyebabkan perbedaan dalam kondisi sosial budaya di Indonesia. Beda daerah itu pasti beda adat istiadatnya atau beda kondisi budayanya. Terus lalu apa saja faktor geografis yang menyebabkan kondisi sosial budaya di Indonesia itu beragam? Yang pertama itu adanya isolasi geografis, di mana isolasi geografis sendiri itu terpisahnya suatu populasi akibat penghalang yang berupa kondisi alam geografis. Terus Indonesia sendiri itu Indonesia
Indonesia adalah negara yang bentuknya kepulauan. Selain itu juga keterbatasan teknologi dan perkapalan menyebabkan mereka tidak dapat bertemu atau berpisah dari suatu pulau lain. Yang kedua itu pengaruhnya ada pengaruh iklim. Indonesia itu memiliki iklim yang beragam dan Indonesia itu memiliki daerah yang bermata pencarian berbeda-beda. Ada nelayan, ada yang bertani. Dan yang ketiga itu pengaruh letak geografisnya. Indonesia itu terletak dari antara dua benua dan dua samudra utama saja. Dan Pasifik. Nah, itu menyebabkan Indonesia banyak dilalui bangsa asing yang relatif kata sebagai penghubung antara bagian barat dan timur. Ada yang perlu ditanyakan? Belum. Nah, ini punya kan menjadi kelompok sesuai yang kemarin sudah mengerjakan asesmen awal. Di sini ada 5 kelompok. Kelompok yang pertama itu ada Mbak Amel, Mas Arya, Alvina, Dewi Neti, dan Eni. Yang kedua kelompok Andini, Dipo, Tias, Devi, Apna. Yang keempat ada Mbak Ima, Liza, Imas, Eka, dan Mbak Dewi Savitri. Kelompok keempat ada Lisa, Aska, Mbak Lia, Bahana, dan Mbak Mutia. Yang kelompok 5 ada Rina, Irfa, Jamil, Lia, Mabrura, Ipa, dan Indra. Silakan untuk mengkelompok sesuai kelompoknya. Untuk kelompok 2 ada di sini. Tadi ada Mbak Andini. Untuk Mbak Andini, Diko, Tias, Mbak Devi, dan Mbak Afna. Untuk kelompok 2 di sini. Ini ulangi, untuk Mbak Andini, Mas Diko, Mbak Tias, Devi, Mbak Afna. Kelompok 2 sini. Kelompok 5 sini. Mbak Lina, Irfa, Jamil, Lia, Abrura, Iva, dan Indra. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Kalau yang belum paham silakan terus bertanya. Ada yang belum ditanyakan untuk kelompok ini? Ya, langsung dulu. Sebelum presentasi tes, silakan kembali. Ya, bikinnya pantengin ya. Iya, Ibu. Nanti dia misal maju ke depan, sambil tersenyum, hehe, mundur ke belakang, sambil tertawa.
ya? Iya, betul ya. Udah semangat? Ya. Kita mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan. Mundur ke belakang, mundur ke belakang, teriak hore, hore. 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan. Mundur ke belakang, teriak hore, hore. Nah, untuk selanjutnya yaitu presentasi. Silakan untuk kelompok 2 presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kelompok kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kenalkan, nama saya Andini. Saya Tasya. Saya Gabriel. Saya Azel. Ya, kenal. Jadi kami akan menyebutkan beberapa kegiatan budaya di Indonesia yang bersama pakaian adat, tarian, dan rumah adat. Yang pertama itu ada pakaian adat Indo Madura dari Minangkabau, lalu tariannya dari Jawa Tengah, dan rumah adat Banjar dari Kalimantan Selatan. Pertanyaannya, silakan mengapa tiap daerah memiliki budaya sendiri. Misalkan dari kelompok kami, karena tiap daerah memiliki kondisi alam yang berbeda-beda, sehingga masyarakat di daerah tersebut melakukan aktivitas sesuai dengan keadaan alam yang mereka hindari. Digunakan oleh masyarakatnya. Masyarakat dibentuk lebih ke arah pertanian, kalau pertanian tidak akan bisa cenderung menjadi nelayan, sehingga alam yang dihasilkan pastinya berbeda. Dengan itu yang akan membuat perbedaan dalam setiap aktivitas beberapa. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai gambar tradisi lomba kupatan. Ini ada gambarnya. Pertanyaannya yaitu dari budaya di samping yaitu lomba lipatan di Jepara yang diadakan tiap tahun pada 7 hari setelah Idul Fitri. Apakah terdapat campuran budaya di dalamnya? Kelompok kami menjawab bahwa di dalam lomba lipatan terdapat campuran budaya yaitu budaya Islam dengan budaya Jawa, di mana kegiatan ini dilakukan berdasarkan dari dasar Islam yang dilaksanakan dengan melarung hasil bumi yang sesuai dengan kesimpulan dari kita. Dan menjadikan kita sebagai manusia yang
dapat hidup berdampingan dengan perbedaan, menciptakan sikap toleransi serta saling menghormati. Gak ada yang perlu ditanyakan dari nomor 2? Silakan kalau ada yang mau bertanya. BSP ya? Oke, silakan untuk nomor 2. Silakan untuk kelompok 5 maju. Waalaikumsalam. Dari kelompok 5. Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman sosial budaya yang luar biasa. Tiap daerah memiliki ciri khas budaya seperti bahasa, ajaran bermakna dan makanan tradisional. Contohnya tari saman dari Aceh, pakaian adat luas dari Sumatera Utara, dan bunga bebek dari Minangkabau adalah beberapa simbol budaya sosial yang menggambarkan ciri khas masyarakat. Pertanyaannya, sebutkan 3 contoh keragaman sosial budaya Indonesia berdasarkan teks tari saman Aceh, pakaian adat luas, dan rumah bebek. Faktor apa saja yang membuat keragaman budaya di masyarakat? Jawabannya adalah letak wilayah, sumber daya alam, lingkungan, kepercayaan, dan kondisi sosial ekonomi. Dari kelompok kami itu bisa adalah dia banyak sekali Ada yang perlu ditanyakan? Ya. Nah, tadi sudah presentasi beberapa kelompok tadi. Dia mau tanya, dari materi keragaman budaya ini yang kalian tangkap apa yang kalian pahami tentang keragaman budaya? Berbeda-beda. Terus tadi bentuknya apa saja? Bentuk keragaman di Indonesia itu ada. Mata pencariannya berbeda. budaya dan tradisi yang melimpah dari mulai agama, suku, budaya dan sebagainya. Tadi ada juga beragam terkait mata pelajaran, bahasa, terus juga rumah adat dan sebagainya. Ya. Terus sini beliau mau menyimpulkan bahwa keragaman sosial di masyarakat itu banyak. Seperti yang tadi yang disebutkan Jami, ada pakaian, rumah, makanan dan lain-lain. Faktornya, faktor geografisnya sendiri itu ada isolasi geografis, ada pengaruh iklim dan ada pengaruh letak geografisnya.
Sampai sini paham? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Nah, pembelajaran dunia akhiri. Sampai jumpa mata pelajaran yang lainnya. Silakan untuk pembelajaran pada pagi ini. Marilah kita berdoa. Doa dipersilahkan. Doa selesai. sekian dari dunia.